Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel Kiam Syiar. Video ini akan mengkisahkan Abu Nawas yang mencari jodoh untuk dijadikan istrinya. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas agar setiap hikmah tersampaikan secara utuh. Kalau mau di-skip, cukup iklannya saja yang di-skip. Kontennya tetap ditonton agar mendapatkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga yang memiliki banyak kisah menarik. Salah satunya saat ia memanjatkan doa untuk mencari jodoh. Kalau penasaran seperti apa ceritanya, simak videonya hingga tuntas. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Seorang pujangga yang memiliki 1001 kisah yang lucu. Salah satu kisah Abu Nawas yang paling terkenal adalah saat ia memanjatkan doa kepada Tuhan dalam usaha mencari dan meminta jodoh. Alkisah, pada suatu masa, Abu Nawas yang masih bujangan tengah jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik jelita. Tak hanya berparas rupawan, gadis tersebut juga cerdas dan rajin ibadah. Oleh karenanya, sang pujangga sangat berambisi untuk memperistrinya. Menurut kisah yang beredar, karena cintanya yang begitu besar, Abu Nawas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta agar didekatkan dengan gadis pujaannya itu dan menjadi jodoh pasangan hidupnya kelak. Ya Allah, ucapnya doa Abu Nawas. Jika memang gadis itu adalah yang terbaik untukku, dekatkanlah ia kepadaku. Namun, jika memang menurutmu ia tak baik untukku, kumohon ya Allah, pertimbangkan lagi. Tak lupa ia menyebutkan nama sang gadis dalam doanya. Itulah doa Abu Nawas. Seperti memaksa Allah Subhanahu wa taala. Doa itu selalu diucapkan oleh Abu Nawas setelah selesai sholat 5 waktu tanpa henti. Bahkan ketika masih belum ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, selama berminggu-minggu sekalipun, doa itu terus saja diucapkan. Sang pujangga sangat yakin kalau Yang Maha Esa suatu hari pasti akan mengabulkan doanya. 3 bulan pun berlalu. Abu Nawas merasa kalau doanya mungkin tak akan pernah terkabul. Ia pun berpikir keras dan berintrospeksi diri. Apakah Allah tak mengabulkan doaku karena aku tidak berpasrah atas pilihan jodohku? Tanyanya dalam hati Abu Nawas. Setelah merenung selama beberapa saat, ia mencoba untuk mengubah doanya. Ia tetap meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kali ini ia mengubah kata-katanya. Dalam setiap doa yang ia ucapkan setelah sholat 5 waktu, ia tak lagi menyebutkan nama sang gadis cantik secara spesifik. Ia bahkan tak lagi memaksa Allah untuk mengabulkan doanya tersebut. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku, ucapnya dalam salah satu doa. Sangat sederhana dan tidak memaksa. Sama seperti sebelumnya, doa tersebut selalu diucapkan setiap sholat 5 waktu. Sekali lagi, ia melakukan rutinitas itu selama berminggu-minggu. Namun, tetap saja, Abu Nawas tidak pernah bertemu dengan gadis pujaannya. Dia sampai bertanya-tanya, kapankah Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan wanita yang bersedia ia nikahi? Kebingungannya itu semakin lama menjadi sebuah kekhawatiran. Bagaimana jika ternyata doanya tak lagi terkabul karena terlalu sederhana? Akhirnya Abu Nawas pun kembali memutar otaknya agar doanya bisa segera terkabul. Untungnya Abu Nawas adalah seorang yang cerdas, tak mudah kehabisan akal. Ia langsung memikirkan cara agar bisa berdiplomasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ia mengubah doanya. Ya Allah, ucapnya setelah sholat 5 waktu. Kali ini aku tidak meminta jodoh untuk diriku. Aku hanya meminta seorang gadis yang pantas dijadikan menantu ibuku. Ya Allah, ibuku yang sangat engkau cintai itu sudah tua dan aku ingin membahagiakannya. Oleh karena itu, berikanlah ia menantu yang baik dan solehah. Sekali lagi, doa ini bukan untukku ya Allah,
tutupnya seolah berusaha meyakinkan Sang Maha Mengetahui. Memang ada-ada saja si Abu Nawas ini. Bisa-bisanya ia membawa nama ibunya di dalam doanya. Padahal Allah Maha Mengetahui dan tidak bisa diakali. Sudah jelas kalau permintaannya itu untuk dirinya sendiri. Namun kali ini doanya tersebut justru terkabulkan. Mungkin karena keikhlasan dan penuh kelaguan Abu Nawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menakdirkan seorang wanita cantik dan solihah sebagai istrinya, sang pujangga. Merasa bahagia dan bersyukur karena bisa mempersunting wanita pujaannya. Kehidupan keluarga yang kecil itu pun berjalan sakinah, mawadah, dan warohmah. Tokoh utama dari kisah ini adalah Abu Nawas yang sedang mencari jodoh. Ia digambarkan memiliki sifat yang sabar, tawakal, dan juga cerdik. Buktinya, selama berbulan-bulan ia terus berdoa memohon didekatkan dengan wanita pujaannya. Ketika doa itu juga terkabul, ia tak lagi pesimis atau menyalahkan Sang Maha Pengasih. Selain Abu Nawas, ada juga tokoh lain yang turut serta mewarnai kisahnya, yakni sang gadis pujaan yang namanya selalu disebut oleh Abu Nawas selesai sholat 5 waktu. Amanat atau pesan moral yang bisa didapatkan dari kisah Abu Nawas ini adalah jangan pernah merasa lelah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia pasti akan mengabulkan doa hambanya pada waktu yang tepat. Bila ada kekeliruan atau tambahan sumber yang sahih, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita luruskan secara bersama. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dukungan Anda semua adalah sinergi dakwah kami. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.